Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Bersyukur kembali kita boleh ada di hari Sabat yang Tuhan masih berikan pada kita ya. Karena kita tidak tahu berapa Sabat lagi yang kita bisa lalui. Buktinya sekarang hanya gara-gara pandemik aja. Ya, ada peraturan. Kita nggak bisa beribadah. Nah pertanyaannya berapa Sabat lagi tinggal kita ini bisa beribadah. Ya, waktunya sudah begitu cepat, begitu dekat. Kedatangan Tuhan segera kembali. Sebab itu waktu-waktu ini sabat-sabat yang kita miliki tentu saja bukan hanya hari Sabat hari ke-7 hari perhentian, tapi setiap hari menjadi satu waktu yang sangat istimewa bagi setiap kita. Untuk kita dapat menyembah, bersekutu, mencari Tuhan. Kita harus lebih giat lagi dalam mencari Dia, lebih daripada waktu-waktu yang sudah kita lalui. Sekali lagi menyapa jemaat baik yang ada di gereja, jemaat semuanya maupun yang ada di rumah-rumah kita masing-masing. Damai sejahtera Allah memberkati kita. Terima kasih untuk tim Abasa yang sudah menjadi berkat di hari ini melalui kesaksian, penyembahan, pujian. Sungguh kami diberkati dan terlebih Tuhan Yesus dipermuliakan. Ucapkan selamat datang untuk Mama pertama kali datang ya. Iya, kita kasih selamat. Ada ibu terkasih baru pertama kali datang ya, kami pengurus. Selamat datang. Iya, kita gereja keluarga. Jadi keluarga itu santai aja. Karena dalam keluarga kita menikmati. Tidak ada yang merasa, saya baru pertama kali datang di sini. Saya masih malu-malu. Oh, bukan keluarga berarti. Kita ini keluarga. Tidak usah perlu merasa baru pertama kali. Masih asing. Kita di dalam gereja Tuhan tubuh Kristus kita ini satu. Hanya waktu yang membuat kita bertemu pada saat yang tepat. Kita semuanya berada pada tempat kita masing-masing. Tapi pada waktu Tuhan kita akan dipertemukan sebagai keluarga Allah. Itulah persekutuan di dalam hadirat Tuhan yang luar biasa. Amin. Sekali lagi mengucapkan selamat datang untuk ibu terkasih. Kasih karunia Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Baik, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan hari ini. Tema kita minggu pagi hari ini adalah gembala yang baik. Kalau minggu lalu Tuhan adalah gembalaku, maka minggu ini tema kita adalah gembala yang baik. Bacaan kita terambil dalam Perjanjian Baru Injil Yohanes pasal ke-10. Tema kita persis Alkitab. Gembala yang baik. Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan 21. Inilah yang menjadi pokok pikiran kita bersama-sama. Kita akan belajar mengenai Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai gembala yang agung. Gembala yang sungguh baik bagi kita. Nah seperti yang kita ketahui, Mazmur 23 dituliskan oleh Mazmur Daud. Tuhan adalah gembala yang baik. Kata Daud, sebagaimana Daud dikenal sebagai hambanya yang berkenan kepada Allah, Yohanes ini juga, dan kebetulan dia mendapatkan perintah wahyu dari Allah menuliskan, dan semua rasul menuliskan tentang gembala yang baik. Khususnya Injil Yohanes, secara tepatnya ya Injil Yohanes pasal 10 ini, yang dituliskan mirip seperti yang dituliskan oleh Mazmur 23 oleh Daud. Kalau kepada Daud dikatakan hambaku yang berkenan kepadaku. Kalau Rasul Yohanes ini adalah seorang yang dikasihinya. Seorang yang dikasihinya. Karena itu dia disebut sebagai Rasul kasih. Ada begitu banyak berita tentang kasih, rahasia kasih. Bapa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus kepada Rasul Yohanes. Makanya pernyataan tentang kasih sangat terkenal melalui tulisan Rasul Yohanes, Yohanes 3:16. Karena begitu kasih Allah adalah tulisan Rasul Yohanes dalam surat 1 Yohanes pasal yang keempat. Allah adalah kasih. Karena Rasul Yohanes adalah rasul yang dekat. Sebagaimana Daud memiliki sebuah hubungan yang pribadi dengan Allah sangat dekat. Sebab itu Daud pun diberikan pewahyuan, pengertian, pemahaman untuk dapat menuliskan tentang Allah, Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Yahweh, Allah Israel yang kita miliki, yang kita kenal di dalam Kristus Yesus, itu adalah gembala yang baik. Demikian juga dalam perjanjian baru kepada orang yang khusus. Kenapa tidak kepada Petrus? Kenapa bukan pada Markus? Markus ini adalah generasi kedua, angkatan kedua setelah rasul-rasul. Kepada Yohanes, kepada orang yang khusus, hanya Yohanes yang menulis secara khusus tentang gembala yang baik ini. Menuliskan dengan panjang lebar dari ayat 1 sampai dengan 21. Menunjukkan pada kita bagaimana gembala yang agung yang kita miliki, yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita adalah gembala yang sungguh sangat baik. Allah yang sangat luar biasa baik. Mari kita lihat firman Tuhan sekarang.
Yohanes pasal 10 ayat yang pertama sampai dengan 21. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu tetapi dengan memanjat, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Saya dikejutkan, saya diteguhkan dan penyampaian Aditya Pasel. Ada pencuri dan perampok yang sudah mulai masuk, memanjat domba-domba, mencuri domba-domba. Yaitu iblis setan sedang melakukan segala cara untuk mencuri kawanan domba. Kita harus waspada. Bukan hanya gembala-gembala, domba-domba sekarang juga harus cerdas. Domba-domba, jangan kita menjadi domba-domba yang bodoh. Ini waktunya kita harus menjadi domba-domba yang cerdas di dalam Tuhan. Alkitab sudah memberitahukan, setiap orang yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, ia adalah seorang pencuri. Ia adalah seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dialah penjaga akan membuka pintu dan domba-domba akan mendengarkan dia, dan ia akan memanggil domba-dombanya masing-masing dengan namanya, dan ia akan menuntun mereka keluar. Maka dikatakan ayat yang keempat, jika mereka semua sudah dibawanya keluar, ia akan berjalan di depan mereka, dan mereka akan mengikut dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi orang asing, mereka tidak akan mendengarkan mereka. Mereka pasti tidak akan, tapi seorang yang asing pasti tidak akan mereka dengarkan. Tapi seorang yang asing pasti tidak akan mereka dengarkan. Malahan mereka akan lari daripada orang itu. Karena mereka tidak mengenal suaranya. Amin. Itulah yang dikatakan Tuhan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya yang dikatakan Tuhan Yesus kepada mereka itu. Ayat yang ke-6. Karena itu ayat ke-7, Tuhan Yesus mulai berbicara lagi. Baik tentang gembala, kalian masih belum mengerti. Kalian masih belum paham. Oke, yang sederhana. Kalau aku katakan diriku seperti seorang gembala yang baik, padahal kalian adalah seorang gembala. Orang Israel adalah kebanyakan mereka adalah hidup sebagai gembala, peternak, pekebun. Peternak, gembala sama ya. Pekebun dan nelayan. Ini 3 pekerjaan utama mereka. Baru kemudian setelah dalam abad yang mulai lebih maju, ya tadi dalam perubahan sentuhan pemerintahan Yunani Romawi, mereka mulai pekerjaan-pekerjaan lebih meningkat. Makanya ada orang Yahudi yang jadi pemungut cukai. Pemungut cukai itu adalah pemungut pajak, petugas pajak hari ini. Itulah pemungut cukai. Matius pemungut cukai itu disebut Lewi juga itu. Atau yang dikenal dengan Sakius pemungut cukai. Ya. Kemudian Tuhan Yesus katakan, baik kalau sebagai gembala, padahal gembala itu adalah kehidupan sehari-hari yang kalian bisa lihat bagaimana pekerjaan seorang gembala, kalian masih belum memahaminya. Aku akan mengatakan demikian. Maka Tuhan Yesus, ayat yang ke-7, maka Tuhan Yesus berkata sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku adalah pintu kepada domba-domba itu. Amin. Maka dikatakan, semua orang yang datang sebelum aku adalah, semua orang yang datang sebelum aku. Siapapun yang mengatakan, oh kami lebih lama, oh keyakinan kami lebih lama, justru semakin lama itu semakin meragukan. Artinya kalau itu sebelum Tuhan Yesus, firman Allah mengatakan, segala sesuatu yang sebelum aku itu adalah pencuri dan perampok. Tidak ada apapun kebenaran di seluruh muka bumi. Sebelum Injil diberitakan kepada bangsa-bangsa, maka keadaan manusia, mereka sedang ditawan, dirampok oleh si pencuri yang disebutkan ayat 10 itu. Kehidupan mereka ditawan. Baru setelah Injil masuk, maka umatnya dilepaskan, dibebaskan. Makanya dikatakan di situ, ia akan berjalan di depan mereka dan membawa mereka keluar dan menuntun mereka keluar. Keluar daripada perangkap si jahat, keluar daripada segala perbudakan musuh. Itulah kebenaran Injil yang membebaskan bangsa-bangsa, umat kepunyaannya. Untuk mereka mengenal gembala yang agung. Sebab domba-domba itu akan mendengar suaranya. Semua yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Sebab itu domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Karena apa? Ayat 10 dikatakan,
Pencuri datang, mereka mencuri datang hanya untuk apa? Mencuri, membunuh, dan inilah yang dilakukan oleh mereka. Si iblis, si jahat, inilah yang dilakukan. Mereka mengatakan, bukan Tuhan Yesus, kenapa kau harus meyakini Tuhan Yesus satu-satunya? Tuhan Yesus bukan satu-satunya. Itulah pencuri, perampok yang mencoba menyesatkan kawanan domba Allah. Kristus bukan satu-satunya keselamatan. Kristus bukan satu-satunya jalan menuju hidup yang kekal. Tunjukkan di mana kitab apa, sebutkan kitab apapun juga di dunia ini dapat memberitahukan bahwa kitab itu mengatakan bahwa tidak ada jalan keselamatan. Maksud saya, bukan hanya keselamatan di dalam Kristus, tidak ada. Saudara boleh sebutkan kitab suci di dunia ini. Sebutkan kitab orang pintar dimanapun juga. Tidak ada kitab yang lain yang berani menyebutkan dengan tegas. Satu-satunya kitab suci yang menegaskan, memastikan jalan yang membawa kepada hidup dan kekal kebenaran bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Untuk menerima keselamatan, yaitu surga yang mulia. Hanyalah Yesus Kristus Tuhan. Injil ini adalah satu-satunya kebenaran. Sebab itu jelas bahasanya di sini. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Sebab itu domba-domba tidak akan mendengarkan mereka. Sebab mereka datang adalah untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Lihat kehidupan manusia sebelum berjalan bersama Tuhan. Lihat kehidupan kita sebelum kita sungguh di dalam Tuhan. Kita ditawan oleh segala perbuatan si jahat iblis dan keinginan yang membinasakan. Membuat kita hidup ancur-ancuran. Mengalami keadaan yang sungguh menyusahkan. Bukan hanya diri kita sendiri. Menyusahkan keluarga kita. Menyusahkan orang-orang yang kita kasih. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi begitu Kristus membebaskan kita. Sebagai kawanan domba miliknya, ia menuntun kita keluar dari perbudakan. Ia menuntun kita. Kita mengikut dia. Maka di situ kita menerima pembebasan yang sesungguhnya. Kelepasan, kemenangan yang terjadi untuk menjadikan kita sebagai milik kepunyaan Gembala Agung kita. Bapa yang kekal, Tuhan Yesus Kristus. Sebab dia adalah Bapa yang baik. Sebaliknya apa yang dikatakan Tuhan Yesus 10b, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala. Wow. Akulah gembala yang baik, ayat yang 11. Gembala yang baik memberikan nyawanya untuk bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan, sedangkan ayat 12, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan bukan pemilik daripada domba-domba itu, ketika ia melihat serigala datang, apa yang terjadi? Ketika ia melihat serigala datang, ia meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Kenapa ayat 13? Ia lari karena ia adalah seorang upahan. Ia tidak akan peduli dengan domba-domba itu. Ia tidak akan memperhatikan domba-domba itu sebab ia adalah gembala upahan. Ketika serigala datang, gembala itu akan melarikan domba-dombanya. Ketika ancaman datang karena dia pikir ini bahaya, bukan hanya domba yang diterkam, aku juga bisa diterkam. Celaka aku. Tapi gembala yang baik pada ayat 11 mengatakan gembala yang baik adalah aku memberikan nyawaku untuk domba-domba aku. Ketika serigala datang, ia akan berjalan di depan. Ia akan berjalan, ia akan memelai kawanan domba itu ada di belakang. Dan engkau tidak perlu takut sebelum mereka melewati engkau. Dan belum tentu. Dan mereka tidak akan bisa melalui aku. Serigala, beruang, singa. Makanya Daud sendiri pun berkata sebelum dia mengalahkan Goliat, mulut singa dan beruang saja sudah aku robek. Apalagi mulut orang Filistin yang tidak bersunat ini. Goliat ini. Aku akan jatuhkan hari ini juga. Aku akan memenggal kepalamu. Dan memberi kau makan untuk burung-burung ganas di udara. Daud aja manusia biasa bisa berkata serigala pun. Apalagi Bapa kita yang kekal. Yesus Kristus yang menjadi gembala yang agung, gembala yang baik, yang bertanggung jawab sepenuhnya atas kehidupan kita. Dia tidak hanya memberikan janji kuasanya, mujizatnya, dia berikan nyawanya. Artinya jangan takut sebelum kau menghadapi masalah ini, sebelum kau menghadapi tantangan ini. Aku sudah berdiri di depanmu lebih dulu menghadapi semua itu. Sebelum yang celaka itu menimpa engkau, aku sudah ada di depan lebih dulu. Itulah Good Shepherd, gembala yang baik. Berjalan di depan dan domba-domba itu mengikuti. Tapi gembala yang tidak baik, ia akan lari. Karena ia adalah seorang upahan. Ia tidak memperhatikan domba-domba itu. Sebab itu kembali Tuhan Yesus berkata. Setelah Tuhan bicara, aku adalah pintu. Kembali Tuhan ingatkan. Tuhan tidak mau bergeser. Oke, kalian sudah mengerti, ingat, aku mau kembali. Ini poin yang penting.
Tuhan Yesus berkata kembali lagi. Setelah dia berkata, dikatakan ayat yang ke-7. Maka sekali lagi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, aku adalah pintu ke domba-domba itu. Baru kemudian pada ayat yang ke-11 Tuhan kembali lagi setelah mereka mulai, oke, kami memahami Tuhan. Baik, kalian paham, aku adalah pintu dan tidak ada pintu yang lain. Tidak ada pintu yang lain. Aku adalah pintu, tidak ada pintu. Dan kita tidak bisa membuat pintu sendiri untuk kehidupan kita. Kita tidak bisa membuat pintu sendiri untuk kita melewati, mengatasi setiap keadaan kita. Aku adalah pintu. Kalian masih belum paham pintu, mungkin Tuhan sudah mati. Bukankah pintu itu tempat kalian berlalu lalang? Tidak mungkin rumah kalian tanpa pintu. Tuhan memberikan sebuah contoh yang sangat nyata. Kalau kalian masih belum tahu, aku sebagai gembala yang ada di padang. Karena kalian mungkin berkata, kami tidak pernah jalan-jalan ke padang rumput. Baik, aku adalah pintu yang setiap hari kalian lalui. Tapi adakah engkau mengenali bahwa aku adalah pintu di mana engkau melalui segala sesuatunya di dalam Tuhan, bersama Tuhan. Kita seringkali mengabaikan gembala kita. Gembala agung kita, Tuhan Yesus. Baru saat mengalami keadaan yang sulit, baru kita ingat, engkau adalah pintu masalahku Tuhan. Jawaban atas kebutuhanku. Tapi pada saat tidak ada masalah, pintu itu kita lalu lalang begitu saja. Anda penting, yang penting saya baik-baik. Tuhan kembali lagi pada ayat 14 berkata, akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku. Sekali lagi, memberikan nyawaku. Kalau nyawanya jadi berikan, apalagi yang tidak bisa diberikan oleh dia bagi kita. Mujizat, perbuatan yang baik, pertolongan Tuhan, kebutuhan kita, nyawanya jadi dia beri. 2 kali dia katakan, nyawaku itulah gembala yang baik. Ayat 11 dan ayat 15. Apakah lagi yang lainnya yang tidak dapat diberikan oleh Allah kita kepada kita? Kalau anak yang tunggal satu-satunya di surga sudah diberikannya kepada kita, bagaimana mungkin ia tidak bisa memberikan pertolongan yang kita butuhkan setiap hari? Yohanes kembali mengutip secara lengkap, menuliskan pengajaran Tuhan Yesus tentang Tuhan Yesus adalah gembala agung kita yang sungguh baik. Dan bukan hanya itu, dikatakan pada ayat yang ke-16. Ada juga kawanan domba-domba. Domba-domba yang lain bukan dari kandang ini. Bukan dari kandang ini saja. Domba-domba itu juga harus kutuntun dan mereka mengikut aku. Mereka mendengarkan aku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dan satu gembala. Ini bicara gereja Tuhan. Gereja walaupun kita berada di tempat yang berbeda-beda, sebenarnya kita satu gembala. Tidak boleh ada yang memisahkan kita. Mereka adalah kawanan gembala, satu gembala. Siapa satu gembala kita? Yesus Kristus Tuhan kita sebagai kepala gerejanya. Ayat 16 ini jelas, ada juga kawanan domba yang lain, bukan dari kandang ini. Dari tempat yang lain, itu juga kawanan domba. Kita semuanya adalah domba-domba Allah. Kita tidak boleh melihat perbedaan, pemisahan satu sama lain. Kita adalah kawanan swarga Allah. Kawanan swarga dari anak-anak domba Allah yang luar biasa. Dari satu gembala. Makanya dikatakan kemudian 17 Tuhan Yesus berkata, Bapa mengasihi aku oleh sebab aku telah memberikan nyawaku untuk mendapatkannya kembali. Ini dalam ayat ini. Ayat 17, 18 ini, ayat 17, 18 ini bicara tentang ransom, penebusan. Ini bicara kematian Kristus. Tuhan bukan hanya bicara aku akan berikan nyawaku, tapi dia juga tunjukkan bagaimana proses kematian itu dialami. Bapa mengasihi aku karena aku telah memberikan nyawaku untuk mendapatkan kembali. Artinya Tuhan mati, bukan berarti Tuhan kehilangan segala-galanya. Kematian yang untuk menebus manusia, tapi kemuliaannya tidak pernah berlalu dari kehidupan. Kemuliaan yang dari semula itu adalah milik yang tinggal tetap itu selama-lamanya. Dia mati untuk menebus dosa-dosa kita. Tapi kemuliaannya tidak pernah dapat dibatasi, dihentikan, ditahan oleh alam maut, kerajaan maut, kuasa apapun. Tidak bisa, dia tetap Allah selama-lamanya. Aku memberikan nyawaku, tapi aku akan menebusnya kembali. Sebab itu dikatakan ayat 18. Iya. Apa dikatakan ayat 18? Tidak seorang pun mengambilnya daripada aku, melainkan aku yang memberikannya menurut kehendakku sendiri. Menurut kehendakku sendiri. Jadi perhatikan, Tuhan Yesus mati di kayu salib. Itu bukan mati karena paku. Oh, Tuhan Yesus pakunya jangan-jangan terlalu tajam. Kena bagian otot darah yang besar sehingga darahnya.
Tuhan Yesus mati bukan kehabisan darah. Dia bisa tidak mati tergantung. Tapi dia mati karena dia harus menyerahkan kehendaknya kepada Bapaknya. Menurut kehendaknya di sini, maka dikatakan, Bapa, aku menyerahkan nyawaku. Kalau Tuhan tidak berkata, aku menyerahkan biarpun darah meleleh, dia Allah. Semuanya ini harus dia lakukan adalah untuk menggenapi kehendak Bapaknya, untuk menyelamatkan kita manusia berdosa. Dirinya sendiri tidak perlu, dia Allah, dia tidak perlu menyelamatkan dirinya. Mereka penghina, pengolok itu berkata, kamu yang menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, yang mengatakan rubuhkan bait Allah dalam 3 hari aku akan mendirikan kembali. Sekarang kau yang bisa membuat mujizat selama ini, selama hidupmu, bebaskan, selamatkan. Tuhan Yesus gak butuh diselamatkan. Mereka tidak ngerti siapa Tuhan Yesus. Mereka pikir, aku tidak perlu. Paku ini kau bandingkan dan kemuliaan kuasaku. Lazarus yang mati aja aku bangkitkan. Apa besarnya paku ini dengan batu kubur yang besar menutup Lazarus. Paku ini cuma berapa senti, tembus berapa darah. Ini tidak bisa membunuh aku. Yang menyebabkan Kristus mati dan menyerahkan dirinya. Karena dia adalah harus melakukan kehendak Bapaknya. Menurut kehendakku sendiri. Tidak seorang pun, perhatikan. Tidak seorang pun yang dapat mengambil nyawaku. Selain daripada, melainkan aku yang memberikannya menurut. Kalau aku tidak mau, kalau aku makanya Tuhan Yesus dalam doanya kan, ya Bapa, jikalau mungkin cawan ini berlalu daripada aku, tapi sekiranya tidak mungkin, jadilah menurut kehendak-Mu, bukan menurut kehendak-Ku. Kalau Engkau izinkan aku sebagai anak tunggal-Mu harus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia, semuanya harus terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Ya, itulah tugas yang telah kuterima dari Bapa. Ini adalah tugas. Kenapa dia harus mengalami ini? Ini jangan dilupakan. Ini adalah tugas. Ini adalah misi. Saya 3 minggu berturut-turut saya bicara tentang misi melalui online dengan teman-teman ya. Inilah tugas. Kenapa dia harus menyerahkan nyawanya? Kenapa dia harus memberikan nyawanya? Karena ada tugas Bapa. Ada misi yang harus digenapi dalam kehendak, dalam dirinya menurut kehendak Bapa. Dia memang harus mati karena tidak ada korban penebus dosa penebus salah, korban penebus pelanggaran kejahatan manusia. Tidak ada korban hewan binatang. Bagaimana hanya dengan perbuatan baik, perbuatan amal manusia diselamatkan? Bagaimana dengan hanya korban binatang, kambing, domba, lembu, sapi yang dipotong tiba-tiba syukur dosa? Dari mana dasarnya? Sapi itu tidak berbuat dosa. Tapi engkau mengatakan dia menjadi korban penebus dosa. Enak saja. Sapi itu kalau bisa ngomong enak aja, dosa-dosa lu, gua yang nanggung. Dosa-dosa yang bikin kamu, tapi aku yang jadi korban. Enak banget. Coba gantian. Aku yang jadi manusia, kamu yang jadi sapi. Coba kalau sapi itu bisa ngomong, kambing itu bisa ngomong. Iya toh? Bukan demikian. Ini adalah sebuah kebenaran yang diserongkan. Pada perjanjian lama ini hanya sekedar sebagai sebuah analogi atau simbol. Tapi anak domba yang sesungguhnya itu bicara anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1:29. Itulah Yesus Kristus Mesias, anak Allah yang hidup, yang tunggal. Itulah korban yang sesungguhnya. Semua korban-korban yang disebutkan dalam perjanjian lama itu hanya simbol. Itu hanya sekedar gambaran, bayangan. Bayangan itu bukan aslinya. Aslinya adalah manusia Freli. Kalau kita lihat bayangannya, lupa itu bukan saya, yang saya adalah. Perjanjian lama itu bayangan, itu bukan aslinya. Aslinya adalah kasih karunia Allah telah melimpah bagi kita melalui anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Menarik kemudian apa yang terjadi? Maka 19 dikatakan, maka terjadilah pertentangan di antara mereka oleh karena perkataan itu. Banyak orang yang mengatakan, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu dengarkan dia? Ayat yang ke-20. Yang lain lagi berkata yang 21. Ini bukan perkataan orang yang dirasuki setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang buta? Ini jawaban teologis. Jadi setan tidak mungkin bisa menyembuhkan. Kalau tidak, ini akan muncul dalam kitab suci. Dapatkah setan memelekkan mata orang buta? Ini berarti jelas setan, iblis tidak bisa memberikan kesembuhan. Jadi jangan percaya segala bentuk-bentuk kesembuhan di luar nama Tuhan Yesus Kristus. Jelas ayatnya. Dapatkah setan mengadakan kesembuhan? Lupa, tapi saya lihat di depan mata saya beritahukan. Kesembuhan itu pertama, kalau yang dilakukan di luar Kristus itu sementara. Tunggu 3 bulan, tunggu 6 bulan, tunggu 2 tahun. Kambuh lagi penyakit itu. Dan yang kedua adalah, kalau memang dia sembuhnya lama, saya mau katakan dia tidak sembuh. Penyakit itu dipindah, Pak. Penyakit itu dari penyakit mata kan dipindah di kaki-kakimu akan lumpuh.
Kakimu akan lumpuh, kalau tidak jantungmu, kolesterolmu, bagian dalammu. Saya memberitahukan tidak ada kesembuhan yang sempurna sejati selain dalam Kristus Yesus. Kalau tidak demikian, anak Allah tidak akan datang dalam dunia ini. Kalau tidak demikian, darah Kristus tidak akan menjadi sebuah kebenaran yang sempurna. Kesembuhan yang sempurna, jelas ayatnya, dapatkah setan memelekkan orang buta? Jadi jangan pernah ragukan di luar Kristus. Apakah dia menyembuhkan, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hanya iman kepada Allah Tritunggal Allah yang esa. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dan mengakui ketuhanan Kristus. Dia datang dalam rupa manusia. Mati dalam keadaan sebagai manusia di kayu salib. Dan pada hari ketiga, Yesus Kristus yang datang secara manusia dari Nazaret, lahir di Bethlehem dari kandungan Maria ini. Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. 50 hari kemudian, 40 hari kemudian dia naik ke surga. Dan 10 hari sampai pencurahan Roh Kudus hari ke-50. Roh Kudus tercurah atas orang percaya. Rasul-rasul mulai mendapatkan pernyataan Tuhan. Glosolalia, Parakletos, Roh Kudus, karunia bahasa lidah. Penglihatan, Petrus yang penakut, pengecut, menyembunyikan diri. Aku tidak kenal dia, kutuki dia, aku tuki dia. Thomas berkata, aku tidak. Kalau aku belum lihat lubang bekas paku, aku tidak akan percaya kepada dia. Tapi setelah hari ke-50, setelah kematian Kristus, mereka semuanya menjadi pendekar-pendekar Allah yang luar biasa. Berbicara dengan berani di Yerusalem. Dan tidak ada seorang pun yang berani berhadapan dengan mereka. Karena mereka menyampaikan kebenaran. Yaitu Yesus Kristus adalah juru selamat bagi semua manusia. Buktinya adalah kita lihat Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-36. Buktinya bahwa seluruh dunia harus mengenal bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Melalui perkataan Rasul Petrus yang berkhotbah setelah dia dipenuhi Roh Kudus. Kisah Rasul 23. Jadi seluruh kaum Israel, atau bahasa saya, jadi seluruh dunia harus tahu dengan pasti. Pada saat itu kenapa dikatakan kaum Israel? Karena ini tulisan ditujukan pada kaum Yahudi. Tapi hari ini Injil telah diberitakan ke segala bangsa. Seluruh dunia harus tahu. Seluruh dunia harus tahu dengan, bukan dengan mudah-mudahan, pasti. Bahwa Allah membuat Yesus Kristus yang kamu salibkan itu sebagai Tuhan. Jadi jangan dibingungkan mana ayatnya Yesus itu adalah Tuhan. Ini jelas. Mana ayat yang katakan Yesus adalah Tuhan. Ini jelas. Allah membuat dia yang disalibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ada orang mencoba memperdebatkan Tuhan sendiri. Yesus. Sebab saya tidak biasa mengucapkan nama Tuhan Yesus terpisah. Artinya kalau menyebut nama Yesus itu harus sertai Tuhan. Jangan biasa nih, Yesus, kayak panggil teman kita aja. Soalnya di Brasil itu ada pemain namanya Gabriel Jesus. Di Spanyol ada Jesus Neves. Di timnas Spanyol. Timnas Brasil sekali ada Gabriel Jesus. Pertanyaannya Yesus yang mana kita ngomongin? Makanya harus jelas Tuhan Yesus dari Nazaret. Anak Allah, Tuhan Yesus. Saya pun kalau dipanggil teman anak saya, Gabriel. Ini rumahnya Freli kan? Iya toh, kan repot ini. Ini siapa yang panggil? Oh ternyata anak-anak muda. Oh Bapak Freli kan? Wah pasti. Oh ini Pak Freli ya gitu. Masa kita panggil Pak Presiden? Ya kita lihat ini mulai etika keulangan. Presiden kalau di Amerika itu Mr. Presiden. Terhormat. Di sini Jokowi gitu aja gitu. Iya toh. Kurang ajar ini. Ini bahasanya wartawan harus bertobat. Ini presiden tapi kalau manggil sehari-hari Jokowi. Iya. Jokondo katanya. Jangan ngomong-ngomong katanya. Maaf. Kita punya kemunduran etika berkomunikasi. Dan ini dimulai oleh gereja Tuhan. Nyebut Tuhan sendiri aja kita. Yesus kayak enak. Tuhan Yesus. Dia bukan. Loh, tapi kan Alkitab juga pakai tulisan Yesus. Mereka hidup sejaman dengan Tuhan Yesus. Mereka itu hidup sejaman, makanya mereka pun saudara Tuhan Yesus. Bagaimana saya bisa menyebut kau abang kami, kakak kami, sekaligus juru selamat. Engkau lahir bersama. Mereka hidup, kita nggak sejaman sama Tuhan Yesus. Mereka punya hak karena mereka hidup sejaman. Seusia dengan Tuhan Yesus. Pada saat Paulus pun belum menjadi Paulus, dia menganiaya Tuhan Yesus. Dia hanya menyebut Yesus saja. Siapa Yesus, tidak ada lebihnya. Baru setelah dia bertobat, dia mulai mengatakan Yesus Kristus Tuhan. Jadi apalagi kita sekarang yang 2000 tahun yang lalu dari Tuhan Yesus menyebut Yesus kayak nenek kita aja dia ya. Opa kita. Bukan, dia adalah Tuhan kita. Amin. Saya belajar, saya menyebut nama tidak pernah selalu Tuhan Yesus, Tuhan Indonesia. Semua lagu-lagu saya nyanyikan Tuhan Yesus. Misalnya Yesus. Selalu agak lama. Tuhan Yesus, Tuhan. Memang repot. Tuhan Yesus. Bisa namanya. Ku berseru. Tapi kan ya. Benar-benar Tuhan kan lagunya kan Yesus ku berseru, Yesus ku panggil,
Nah, kalau kita yang sudah ngerti, jangan sebut terpisah dengan Tuhan. Tuhan Yesus memang agak lama ya. Agak susah juga. Tuhan Yesus, ku berseru. Tuhan Yesus, ku panggil nama. Tapi itu yang benar. Daripada kelihatannya enak, tapi salah Kak Pramana. Amin. Dia Tuhan kita. Menjadi Tuhan dan Kristus. Amin. Mari kita lihat gembala yang baik. Apa artinya gembala yang baik melalui Yohanes pasal 10 ini? Yang pertama dikatakan, tetapi yang masuk melalui pintu. Ayat yang kedua, dia itu adalah gembala domba. Penjaga untuk dia, penjaga akan membuka pintu, ayat yang ketiga. Dan domba-domba itu akan mendengarkan dia. Dan ia akan memanggil domba-dombanya masing-masing menurut nama mereka dan menuntun mereka keluar. Yang pertama, gembala yang baik adalah gembala yang tahu jalan masuk kepada domba-dombanya. Gembala yang baik itu masuknya nggak sembarangan. Gembala kita yang agung itu betul-betul tertib. Lihat Wahyu 3:10. Lihat aku berdiri di depan pintu dan mengetok. Tuhan tidak dobrak, Tuhan tidak katakan buka pintu. Kalau tidak buka, aku lepas sengsel pintu ini. Sangar kan? Itu pencuri yang seperti itu. Kelamaan lewat jendela, itu tidur juga. Sudah kita pakai dia jurus ilmu tidur. Bikin tidur di dalam. Kita buka rame-rame pintu, angkat pintunya daripada susah lewat jendela. Tapi sekali lagi, lihat Tuhan tidak seperti Wahyu 3:20. Allah datang sebagai Maria, bukan datang sebagai seorang yang tidak kenal pada domba. Dia tinggal ketuk pintu dan domba yang akan mengenalkan berkata, hei gembala kita datang. Hei Tuhan kita datang. Itu dengan sederhana. Kalau ada orang di mana Tuhan mengetuk pintu tetapi dia masih belum buka, maaf. Jangan-jangan orang yang di balik pintu itu bukan domba. Sehingga dia tidak mengenal suara gembalanya mengetuk pintu. Gembala kita adalah gembala yang tahu bagaimana masuk kepada domba-dombanya. Ia tidak menerobos secara sembarangan. Ia tidak melakukan dengan segala cara. Lihat dunia menggunakan segala cara untuk masuk dalam kepentingannya. Lihat dunia ini. Dia akan berusaha bagaimana jalan masuk dengan segala cara. Tapi Tuhan kita tidak. Karena dia datang kepada kawanan miliknya. Ini milikku. Kenapa aku harus menghampiri dia dengan cara yang susah, cara yang sulit. Manjat tembok kan susah. Paling kalau ketemu pemiliknya, Pak ada pintu, ngapain susah-susah naik tembok? Iya om, gitu. Nah seperti itu, dunia seperti itu. Itulah pencuri dan perampok. Mereka memanjat tembok, menggunakan segala cara. Hari-hari ini tanpa kita sadar, kita biarkan pencuri, perampok sedang memanjat. Mereka tidak masuk pada jalan benar, tapi kita biarkan mereka masuk dalam hati kita. Memenuhi kita dengan pikiran-pikiran duniawinya. Padahal mereka masuk dengan cara tidak sopan. Tanpa seketahuan pimpinan komunitas pelayanan kita, tiba-tiba dia masuk mengajari doktrin-doktrin yang salah. Tanpa minta izin dan sebagainya. Tiba-tiba nanti datang pertemuan kami. Lihat. Tapi begitu, Bapak mari ketemu pimpinan kami lebih dulu. Enggak perlu. Ini suatu yang tidak benar. Kalau orang itu tidak berani secara terbuka, terang-terangan menemui kawanan domba. Pemilik domba itu tidak benar. Hari ini pengajar-pengajar palsu kan seperti itu. Mereka tidak, baru setelah mereka besar, baru mereka berani. Karena sudah dapat dukungan. Tapi saat mereka mulai kecil, wah mereka sembunyi-sembunyi. Oh enggak perlu. Alasan titip salam aja dan sebagainya. Kita tidak demikian. Kita harus kenali gembala kita yang agung. Demikian sopan, demikian tertib, demikian teratur. Dia tahu jalan masuk ke dalam hati kita. Dia tidak memaksa kita, dia tidak mendesak-desak kita. Kita sendiri akan mengenal ini adalah gembalaku. Kenapa aku harus tutup pintu? Dia masuk dengan cara yang benar. Untuk dialah penjaga pintu akan membuka. Penjaga akan membuka pintu. Hari-hari ini begitu banyak kuasa-kuasa kegelapan dunia ini yang mencoba memakai pakaian gembala. Mereka mencuri seperti perampok. Mereka tidak masuk dengan cara melalui pintu. Mereka masuk dengan segala cara. Begitu banyak menyesatkan banyak-banyak orang. Ya, pencuri kalau dia terang-terangan siang bolong bukan pencuri. Itu artinya dia malah mau ditangkap. Ya itulah Alkitab sudah mengatakan.
Siapa yang masuk ke dalam kandang domba itu dengan memanjat tembok, dia adalah seorang pencuri dan perampok. Hari-hari ini gereja Tuhan, jemaat Tuhan, kita harus betul-betul waspada. Ada banyak roh-roh dunia yang sedang mencoba masuk dalam cara, tiba-tiba kita kaget, loh kenapa? Padahal kita dari awal sudah tahu dia masuk dengan cara-cara yang tidak semestinya. Dia mempengaruhi kita, mengajar kita. Tapi kita kadang menjadi jujur domba-dombanya, tulus tapi tidak cerdik seperti ular. Padahal Tuhan katakan kau harus cerdik seperti ular, baru tulus seperti merpati. Kadang kita tulus, dia akan memberitakan Injil. Injil yang mana? Kalau Injil yang menyesatkan, apakah kita mau turut disesatkan? Kita harus menguji. Saya harus katakan kayak saksi Yehova sekalipun sudah mendapat pengakuan Bapak Ibu. Mereka tidak mempercayai Allah yang kita miliki adalah Allah yang sah. Dalam pribadi Bapa, Anak, dan Roh. Ini harus dipercayai. Kalau mereka tidak mengakui kealahan Bapa dan kealahan Anak, kealahan Roh Kudus, itu adalah Injil yang berbeda. Kemudian kita harus pastikan apakah engkau percaya Yesus Kristus yang lahir dari kandungan Maria, yang lahir di Bethlehem, dan dia bertumbuh besar di Nazaret, anak tukang kayu Yusuf. Itu yang menebus dosa kita manusia. Dan dia bukan hanya manusia saja, tapi dia juga 100% adalah Allah. Kalau dia berkata, mana bisa Allah? Kalau dia, mereka kan, kalau dia nabi, kami percaya nabi. Maaf, saya mau beritahukan, Tuhan Yesus bukan sekedar nabi. Memang ketika dia melayani sebagai manusia, dia menjalankan karunia kenabian. Tapi dia sekaligus Allah sepenuhnya. Karena tidak ada seorang pun, tidak ada nabi-nabi yang bisa membuat mujizat. Tidak ada seorang pun yang bisa mengadakan perkara yang luar biasa seperti yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bukan hanya mujizat. Karena pada hari yang ketiga ia membuktikan ia bangkit. Tidak ada nabi-nabi perjanjian lama yang telah mati dan bangkit selain Kristus Yesus Tuhan kita. Lazarus yang dibangkitkan itu mati lagi tapi. Kemudian dalam usia yang tertentu pasti dia akan mati lagi. Tapi Tuhan Yesus itu mati 3 hari. Tapi kemudian pada setelah hari ketiga bangkit dan hidup selama-lamanya. 40 hari ia memberi kesaksian sampai kepada 500 orang sekaligus. Makanya Thomas sendiri langsung malu. Thomas, engkau percaya kepada aku karena engkau melihat. Berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Artinya Tuhan Yesus bertemu dengan murid-muridnya. Bahkan ketika mereka ketakutan, kalau kalian tidak percaya, masukkan jari kalian ke lubang bekas paku. Karena hantu tidak berdaging. Jadi untuk bedakan hantu dan manusia, sederhana. Jadi nggak usah takut hantu, hantu nggak berdaging kok. Jadi kalau dia cuma roh, ya dia lari pasti. Mau dapat pernyataan sihir-sihir depan mata kita. Coba saudara, boleh saya sentuh aja. Saya sentuh tempat dalam nama Tuhan, tidak ada dia. Itu cuma kelihatannya aja, tapi tidak ada. Dia tidak berdaging. Justru yang bahaya ini yang iya dong, dia bisa pelek kita di jalan, tunggu kita di mana. Dia bisa bawa teman-teman yang lain, karena dia berdaging. Tapi kalau roh cukup dalam nama Tuhan, dia gak usah kenceng-kenceng kayak khotbah keras pagi hari ini. Dalam dia sudah dengar nama Tuhan, apalagi nama Tuhan Yesus yang benar lengkap. Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret yang telah bangkit dari maut. Wih, langsung iblis, wah ini nama yang benar disebutnya. Ini tidak setengah-setengah nyebutnya. Berarti ini imannya sempurna. Ini amin. Iblis dari jauh itu kasih tanda rumah itu jangan deket-deket bro. Itu bahaya, dia kenal. Dia sudah tahu kita tidak terdiri dari daging. Makanya kita pasti mikir kalau dengar nama Tuhan yang disebutkan, kita harus menjauh. Dia tahu kita tidak terdiri dari daging. Amin. Jadi dengan penampilan sihir-sihir di dunia, saudara dekat itu tipu semua. Tidak ada. Saudara datang di dalam nama Tuhan tidak ada. Amin. Maaf kalau kita katakan, tapi kenapa saya bisa lihat? Ya kenapa kau lihat? Loh Pak, saya ada di situ. Ya kenapa kau bisa ada di situ? Jangan ada di situ. Anak-anak Tuhan harus berada di tempat yang tepat. Amin. Kita tidak disuruh beribadah di kuburan. Siapa disuruh kita ibadah di kuburan? Supaya di situ kita dapat menyaksikan apakah kekuatan roh Yesus, Tuhan Yesus lebih dahsyat daripada roh-roh dunia. Nggak perlu, itu memang bukan. Kalau ibadah di gereja. Kalau ibadah di rumah kita yang terang benderang, sejuk. Nah, di rumah kita itulah yang kita minta dipeleh oleh Tuhan. Karena di rumah kita tinggal. Kita kan tidak tinggal di kuburan. Tapi lihat orang-orang dunia itu. Mereka cari ilah-ilahnya di mana? Di gua-gua, di gunung-gunung, di kuburan-kuburan. Sampai pura-pura gila. Gendeng Pamungkas, paranormal yang sempat terkenal dan kemarin meninggal juga. Mati juga si Gendeng Pamungkas itu. Itu bahasa Jawanya adalah
ilmu kegilaan yang paling top. Pamungkas itu top. Gila yang paling top. Jangan pikir orang gila di Jawa itu gila-gila biasa. Itu gila karena ilmu. Gila karena mereka mau mengalami. Mereka harus mempermalukan diri. Iblis itu selalu menajiskan. Menajiskan orang itu sampai telanjang, dia tidak boleh malu. Di telanjangan itulah dia mau meniru prinsip Kejadian 1 sebelum manusia jatuh dalam dosa. Supaya mereka bisa mengalami pertemuan dengan roh, alam roh yang tidak kelihatan. Orang gila kan sampai itu. Mereka dari kita jangan takut. Kenapa kita takut? Amin. Roh yang di dalam kita terlebih besar. Kalaupun Tuhan terpaksa tiba-tiba kita saya tidak sengaja, tidak kebetulan dari dia. Kalau tidak kebetulan, tengking aja dalam nama Tuhan Yesus. Dia mau dalam nama Tuhan Yesus. Langsung rohnya itu mau muncul, masuk lagi. Kenapa? Takut ada yang nyebut nama Tuhan Yesus di sini. Amin. Kita harus percaya Tuhan kita terlalu dahsyat. Amin. Karena kita punya gembala yang melihat ini pencuri sedang mencuri segala pengertian kita, pemahaman kita bahwa Tuhan kita luar biasa. Sedang masuk dengan cara-cara iblis, sedang masuk dengan segala cara untuk mempengaruhi kita. Untuk supaya kita tidak fokus kepada Kristus. Seolah-olah ada yang lebih sakti. Seolah-olah ada yang lebih hebat. Tidak. Hari ini kita harus pastikan Tuhan Yesus kita terhebat. Tuhan Yesus kita terbesar. Tuhan Yesus kita adalah satu-satunya nama. Kenapa? Dia adalah gembala yang baik. Dia tahu jalan masuk dalam hatiku. Ada di sini yang ketika bertobat dipaksa. Kalau tidak bertobat, besok kamu menghadap aku di sorga. Oh jangan Tuhan. Saya masih pengen makan rujak ini Tuhan. Tuhan saya masih pengen jalan-jalan. Di Anggi Tuhan. Saya belum pernah injak Anggi ini. Apalagi 2 danaunya yang cantik-cantik itu. Bagaimana hari besok Tuhan sudah panggil saya. Ya. Artinya Tuhan tidak ngancam-ngancam. Saya ingat saya bertobat, tidak perlu ada. Dengan cara yang sederhana. Tuhan membuat saya, Freli, aku mengasihimu. Hancur hati saya. Tuhan cuma ngomong gitu. Freli, Tuhan cuma ngomong, aku mengasihimu. Hancur. Hanya dengan kata yang sederhana. Seperti Tuhan bicara kepada Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus, apakah engkau mengasihi? Hancur hati Petrus. Allah tidak. Di situ Petrus berbalik kepada Tuhan. Di situ Petrus kembali. Petrus tidak dipaksa. Lihat, Tuhan tidak paksa. Tuhan yang mengajak dia. Mari Petrus, kita sudah makan bersama. Saya mau ngomong secara pribadi. Kamu jangan datang sini karena kamu mau makan gratis ya. Tapi kamu mau betul-betul, aku mau tanya. Setelah kita makan gratis, ikan yang aku bikin ikan bakar ini. Kau sudah makan gratis kan? Sudah kau tidak perlu kau tadi cari di Tiberias. Terakhir, iya susah payah Tuhan. Kayak nasibmu dulu ketemu saya kan. Baru selesai naik perahumu, tebarkan jala ikan kiri kanan masuk dalam perahumu. Hari ini juga, apa yang kau dapat? Kosong Tuhan. Sudah tidak perlu macam-macam. Ikan bakar sudah aku siapkan. Dari mana Tuhan? Sekarang Petrus, kita tidak bicara soal makan minum. Dengan lembut Tuhan ngomong. Kalau sudah makan kan enak. Ngomong itu emosi tidak ada. Langsung, itulah cara Tuhan. Petrus, engkau mengasihi aku. Bukan kemudian kalau tidak, keterlaluan. Sudah aku ajak makan gratis, kau masih tidak tahu diri. Bukan demikian. Tuhan kita ini luar biasa. Cukup 3 kali Petrus pertama mungkin. Tuhan kayak tidak tahu saya. Dia lupa kau barusan kemarin kembali ke pekerjaanmu yang lama menjadi nelayan. Kau katakan, Tuhan masa tidak tahu saya. Kau barusan kembali ke pekerjaan yang lama. Aku bukankah sudah manggil kamu dari penjala ikan menjadi penjala manusia? Tapi kenyataannya kamu kembali ke Tiberias menjala ikan. Engkau khawatir akan kebutuhanmu. Engkau khawatir akan makan minummu. Engkau meragukan aku sebagai Tuhan dan gembalamu yang kau pikir aku sudah mati di kayu salib. Pertama masih bisa tersenyum. Tuhan masa gak tahu saya. 2 kali lagi. Jangan tersenyum Petrus. Yang serius ini. Engkau mengasihi aku? Iya Tuhan. Sungguh. Dia mulai tidak ada ketawanya ini. Tuhan mulai serius. Ini yang terakhir 3 kali. Terserah kamu tersenyum, tertawa, atau kau tinggalkan saya. Apakah engkau semua wajah Tuhan Yesus membuat Petrus menangis. Tuhan, aku mengasihi. Amin. Tuhan tahu jalan masuk ke dalam setiap hati kita. Biarkan kita mendengar suaranya. Supaya ketika dia mengetok, kita tahu ini bukan orang asing. Ini adalah Yesus Kristus Tuhan. Dia tidak masuk melalui tembok. Sebaliknya kita harus hati-hati.
Kalau ada hal-hal yang datang memasuki dengan cara-cara yang sembunyi-sembunyi, itu bukan caranya Tuhan. Amin. Kalau ada sesuatu yang sembunyi-sembunyi, bukan caranya Tuhan. Pelita itu harus diletakkan di atas kaki Dian, bukan di bawah gantang. Tidak boleh sembunyi, harus diletakkan kaki Dian, supaya menerangi semua orang yang ada di dalam. Supaya diketahui biasnya, diketahui. Amin. Tuhan kita tahu jalan masuk kepada domba-dombanya, karena Dia adalah pemilik hidup kita, dan kita adalah kawanan domba miliknya. Yang kedua adalah gembala yang baik itu tahu bagaimana membawa kita ke luar. Kalau dia tahu bagaimana tahu masuk ke dalam hati kita, dia pun tahu bagaimana membawa kita keluar. Saya mau bicarakan satu pokok sebelum melangkah poin yang kedua. Firman Allah mengatakan, siapa yang masuk melalui pintu, ayat yang kedua, ia adalah gembala, dan penjaga itu akan membuka pintu baginya. Kalau kita tahu dari mana, kalau kita tahu bahwa Tuhan masuk melalui jalan yang benar dalam hati kita, maka kalau kita kenal seseorang, itu datang yang kita kenal, pasti kita tahu dia datang dari mana. Kalau keluarga yang datang, pasti kita tahu ya, walaupun setidaknya dia datang, kita tahu rumahnya, kita tahu tempat tinggalnya. Kita tahu, makanya kita buka pintu. Jemaat, ini yang kita perlu perhatikan. Domba Allah itu harus mengetahui, kalau Tuhan tahu bagaimana dia jalan masuk kepada domba-dombanya, kita juga sebagai jemaat harus tahu dari mana dia datang. Dari mana dia datang. Kenapa kita buka pintu? Karena kita tahu dia gembala kita dan kita tahu dari mana dia datang. Allah itu sepenuhnya benar. Allah itu bukan hanya dia masuknya di dalam hati kita, tapi dia pun memberikan sebuah pengertian, penegasan, meyakinkan kita. Karena dia datang dari dari tempat yang benar. Dan sama sekali tidak ada kesalahan sehingga kita perlu, benar tidak ini? Atau jangan-jangan ada banyak orang-orang Kristen yang masih mengikut Tuhan setengah-setengah, ragu-ragu karena dia pikir, Tuhan ini betul nggak menolong saya? Tuhan ini betul nggak menyertai saya? Tuhan ini betul nggak baik sama saya? Seolah-olah Tuhan itu datang. Tuhan itu bukan datang dari dunia ini, sama seperti segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kita tahu Tuhan datang dari mana. Dia datang dari surga yang mulia. Dia datang dari tempat yang maha tinggi. Dia datang dari tempat yang maha kudus. Karena itu dia datang dalam hidup kita, supaya dia membawa kita bersama-sama untuk tinggal bersama dia dalam tempat kediaman yang luar biasa. Yohanes pasal yang ketiga, 31 mengatakan yang jelas, siapa yang datang dari atas, di atas segalanya. Siapa yang datang dari bumi, termasuk daripada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa, jelas sekali dari mana dia datang. Ini yang harus kita pahami. Ada banyak anak-anak Tuhan yang masih meragukan apakah Tuhan betul-betul mampu mengadakan mujizat. Seolah-olah kita anggap Tuhan itu datang dari dunia ini. Sama dengan dunia ini. Dengan tidak langsung kita menganggap Tuhan itu sama dengan segala sesuatu. Di dunia ini semuanya pasti terbatas, penuh dengan kemustahilan. Yang terbatas itu pasti banyak mustahilnya daripada nggak mustahilnya. Kenapa tidak ada yang mustahil dan tidak Allah kita tak terbatas? Karena dia datang dari surga. Dia datang dari tempat yang jauh lebih tinggi. Siapa yang datang dari atas, di atas segalanya. Siapa yang datang dari bumi, termasuk daripada bumi, dan berbicara dalam bahasa. Sebab itu perkataan kita beda. Ketika orang katakan itu mustahil, bagi kita yang percaya itu tidak mustahil. Bagi orang mengatakan, sebab bahasa kami bukan bahasa bumi. Bahasa kami bukan bahasa yang datang dari dunia ini. Bahasa kami datang dari surga. Orang lain mengatakan kamu tidak bisa, Pak, kamu tidak bisa, Bu, kamu tidak bisa, Nak, kamu tidak bisa, saudaraku. Tapi kita berkata di dalam Tuhan Yesusku, kami pasti bisa melalui semua ini. Kami pasti mengalami hal yang luar biasa. Karena kami tahu datangnya dari mana perkataan kami. Datangnya dari mana Tuhan yang menjadi jaminan atas kehidupan kita. Dia datang dari jalan yang masuk, yang kita tahu benar dan baik. Karena dia pun memberikan sebuah bukti kepada kita. Dia datang dari tempat yang sesungguhnya atas kita. Yang tidak perlu kita ragukan sedikit pun juga. Untuk setiap apapun yang kita akan alami dan terima. Amin. Sebab itu Yohanes pasal 8 ayat 14 dikatakan, jawab Tuhan Yesus kepada mereka, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, tetapi kesaksianku itu benar. Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, tetapi kesaksianku itu benar. Kenapa? Karena aku tahu dari mana aku datang, ya, dan kemana aku. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku. Alkitab bicara asal usul. Tuhan kita itu sepenuhnya benar.
bertanggung jawab. Iya, kita tidak tebak. Sebab itu jangan meragukan Allah. Maka Yohanes dimulai dengan pasal pertama, ayat pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Sebelum segala sesuatu dijadikan, diciptakan, Allah itu sudah ada. Kolose 1 ayat 17 mengatakan, ia terlebih dahulu ada dari segala sesuatu. Dan segala sesuatu ada di dalam dia. Jadi ia terlebih dulu ada dari segala sesuatu. Sebelum apapun yang kita pikirkan, yang kita harapkan, yang kita inginkan, bagaimana semua ini bisa terjadi, Allah sudah melakukannya bagi kita. Karena Allah sudah lebih dulu ada sebelum apa yang ada dalam pikiran kita, sebelum apa yang kita hadapi, sebelum hal apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Ia sudah lebih dulu ada. Dia adalah Allah yang sudah ada lebih dahulu daripada kita. Sebab itu dia datang dengan cara yang sungguh jelas bagi kita. Dan dia pun masuk dalam hati kita dengan cara yang sangat jelas. Dia masuk dalam jalan masuk yang luar biasa. Karena dikatakan ayat yang ke 34 di Yohanes pasal 8 tetap. Ayat 24 ya. Ayat 34 berarti. Di sini saya agak miss ayat ini ya. Tapi di ayat selanjutnya dikatakan, lalu jawab Tuhan Yesus, bukan ya. Ayat-ayat di atasnya, ayat-ayat di atas, tetap di perikop pasal 8. Tuhan berkata, kamu berasal dari dunia, kamu berasal dari bawah, aku berasal dari atas. Kamu dari dunia, tetapi aku bukan dari dunia. Itu ayat-ayat di atas dari ayat 14 tadi. Kurang lebih ayat berapa? Coba tolong lihat. Dia. Ya ini ayat 23 maksud saya. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari... Ia masuk melalui pintu karena ia tahu dari mana dia datang. Ia masuk ke dalam hati kita karena dia tahu dari mana Tuhan kita datang. Tuhan kita berasal dari tempat yang jelas, sempurna. Tuhan kita bukan datang dari dunia ini. Sebab itu kalau dia datang masuk dalam hidup kita, dia pasti menjamin bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap hal dalam kehidupan kita. Amin. Yang kedua adalah kita pastikan bahwa gembala yang baik adalah gembala yang akan membawa kita keluar, menuntun kita keluar, dan ia akan berjalan di depan kita dan kita akan mengikuti dia karena kita mengenal suaranya. Dia akan membawa kita keluar. Kita dibawa keluar kemana? Ke padang yang berumput hijau. Jelas. Air yang, jalan yang benar oleh karena namanya. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Allah membawa kita keluar daripada setiap kondisi keadaan apapun yang secara manusia kita merasa ini berat, ini sulit, ini susah, ini tidak mungkin. Itulah Allah itu yang datang dari tempat yang luar biasa, asal yang jelas bagi kita, untuk membawa kita keluar daripada setiap keadaan apapun yang selama ini menjadi sebuah halangan, batasan, rintangan yang membuat kita, kayaknya saya tidak mungkin bisa keluar dari kondisi yang saya alami. Kayaknya saya tidak mungkin. Tidak. Gembala kita sudah masuk, maka ia pun akan bisa membawa kita keluar untuk kita mengalami setiap janji kebaikannya. Karena itu ia disebutkan sebagai gembala yang baik. Dia akan membawa kita keluar ke setiap hal, ke setiap perkara, ke setiap janji yang diberitahukan kepada kita. Kolose 1 ayat yang ke-13 dengan jelas mengatakan, ia yang telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan, melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Jadi kuasa kegelapan apa dunia ini? Yang punya pengaruh lagi, tidak ada pengaruhnya. Karena Allah telah membawa kita keluar dari kuasa kegelapan dunia ini. Jadi bagaimana kuasa kegelapan bisa punya pengaruh lagi dalam hidup kita? Karena kita tidak ada lagi bagian, kegelapan tidak ada lagi bagian dalam hidup kita. Bagian kita adalah terang Tuhan yang menyinari, memenuhi, dan yang selalu memimpin langkah kita. Dan ketika kita berjalan di dalam terang, di mana ada terang, di situ tidak mungkin ada kegelapan. Terlebih terang Kristus di dalam kita. Dia membawa kita keluar untuk kita mengalami terang yang ajaib. Sebab 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, yang telah memanggil kamu keluar. Inilah eklesia, dipanggil keluar. Dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia. Amin. Tuhan kita adalah sumber terang, sumber hidup kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jadi bagaimana di dalam terang kita harus takut? Kita tidak di dalam gelap. Di dalam terang kau akan bisa lihat semuanya. Menyelesaikan masalahmu. Kenapa kita tidak bisa melihat jalan keluar masalah kita? Berarti kita
ada kegelapan. Ia telah melepaskan kita, mengeluarkan kita dari kuasa kegel, dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam kerajaan anaknya yang kekasih, disitulah kita melihat bagaimana segala sesuatu, terang kemuliaan Tuhan dinyatakan atas kehidupan kita. Sebab itu Bapak Tuhan Yesus sendiri mengajarkan, kalau engkau berdoa, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, datanglah, jadilah. Maka dikatakan Matius 25 ayat 34. Maka raja itu akan berkata kepada yang di sebelah kanannya, hei kamu yang diberkati. Maka raja itu akan berkata kepada yang di sebelah kanannya. Pertanyaannya, siapa yang ada di sebelah kanannya? Ayat 33 dikatakan, maka ia akan memisahkan domba di sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri. Sebab itu kita perlu memastikan kita betul-betul kawanan domba Allah. Kalau engkau adalah kawanan domba Allah, berarti kan Allah akan menuntun kita keluar kepada rumput yang hijau, air yang tenang, dan menuntun kita di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun kau berjalan dalam lembah kekelaman, kau tidak perlu takut bahaya. Sebab Allah besertamu, gadamu dan tongkatnya akan menyertai kita. Kita adalah kawanan dombanya. Tuhan yang berjalan di depan kita, Tuhan yang memimpin kita, Tuhan yang menuntun kita. Jadi bagaimana kita perlu pertanyakan apa yang akan terjadi nanti? Tidak, dia di depan kita, dia memelai kita, jurang yang di depan kita, dia membuat jembatan bagi kita supaya kau bisa lewati jurang ini. Dia mengatakan, aku memberikan nyawaku untuk kamu. Tidak ada sahabat, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Kristus sudah mati bagi kita. Bagaimana mungkin ia tidak bisa menuntun kita keluar untuk mengalami lembah, apa ini, keadaan-keadaan yang luar biasa. Sangat baik. Amin. Apa yang dikatakan? Maka dikatakan 34, maka raja itu berkata kepada yang di sebelah kanannya. Siapa yang di sebelah kanan? Kita harus jelas tahu siapa? Domba. Mari katakan, aku domba Allah. Aku domba Allah. Engkau berarti ada di sebelah kanan. Amin. Jangan katakan, masa biasa aja. Engkau ada di sebelah kiri, bro. Hati-hati, kalau engkau di sebelah kiri, engkau tidak akan mengalami janji Allah. Bisa jadi kebinasaan. Di sebelah kanan, ia akan. Ini bicara penghakiman terakhir ayat 31 sampai 46 adalah topik penghakiman terakhir. Maka anak Allah akan menyatakan kemuliaannya bersama malaikat-malaikatnya. Ia akan berada di singgasananya. Dan ia akan mengumpulkan segala bangsa. Dan ia akan memisahkan mereka satu demi satu. Domba di sebelah kanannya, kambing di sebelah kiri. Jelas. Allah sedang mencari dombanya. Sebab itu iblis tahu waktunya sudah singkat. Makanya dia berusaha manja tembok. Supaya jangan domba-domba Allah itu tetap menjadi domba yang mendengar suara gembalanya. Mengenal suara. Supaya jangan domba-domba ini tetap mengikuti pimpinan gembalanya. Iblis dengan segala cara berusaha masuk. Memanjat tembok dengan segala cara. Perhatikan. Kita sebagai kawan dombanya. Allah sudah membawa kita keluar. Untuk mengalami kemuliaan yang dahsyat. Apa yang dikatakan kita belum selesai? Masuklah, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia. Terimalah the kingdom of God. Kerajaan, kau tinggal dalam otoritas Allah. Kerajaan itu berarti ada pemerintahan. Kerajaan itu berarti ada rajanya. Kerajaan itu berarti ada otoritas, ada kuasa, dan ada kemuliaan di dalamnya. Dan Allah mau supaya kita sebagai domba-dombanya mengalami kemuliaan sebagai anak-anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Amin. Nggak ada masalah ya, aku anak raja. Coba anak pejabat, saya anaknya bapak ini pak. Oh iya, itu anak-anak yang pakai nama bapaknya ya. Tapi kalau kita, Tuhan Yesus, masalahku berat Tuhan. Aku tidak punya apa-apa yang aku andalkan. Tapi yang aku tahu, aku anak kerajaan. Allahku sudah menyediakan berkat bagiku. Kerajaan yang sudah disediakan. Demi nama Tuhan, kita adalah kawanan dombanya. Gembala kita sangat baik. Bahkan sampai akhir dia berkata, Yohanes 14 ayat 1 mengatakan, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, juga percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku akan mengatakannya kepadamu. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku sudah menyediakan bagimu, aku akan kembali supaya di tempat di mana aku berada. Allah selalu mau supaya di mana ia ada, kita pun berada bersama Tuhan. Amin. Allah tidak mau terpisah. Ia yang sudah masuk dalam hati kita, ia akan membimbing, menuntun langkah-langkah kita, supaya kita mengalami segala sesuatu yang menjadi milik Bapa atas kehidupan kita.
milik Bapa adalah kerajaannya, kekuasaannya. Sebab engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Bapa yang punya kerajaan dan kuasaan untuk berapa tahun? Benar. Banyak kita kesaksian, dulu saya diberkati Tuhan. Sekarang, lo berarti kerajaan Allah cuma dulu saja. Tahun lalu saya luar biasa, tapi tahun ini lo berarti kerajaan Allah cuma tahun lalu saja. Kerajaan Allah harusnya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai. Berarti hidupmu harusnya mengalami kemuliaan. Bagaimana kita perlu takut? Ia yang menuntun kita keluar, ia berjalan di depan kita. Sebelum kita hadapi ketakutan, kekhawatiran, masalah yang berat, percayalah gembala kita yang menghadapi terlebih dulu. Bagaimana kita bisa katakan, iya kemarin Tuhan berbuat baik, tapi hari ini masa loh ini bukan domba. Jangan ganti baju kita jadi kambing lagi. Kita sudah di kanan mau pindah ke kiri, rugi sekali. Rugi sekali. Penghakiman terakhir Bapak Ibu. Saya tidak mau tukarkan Tuhan Yesus saya hanya karena saya tidak makan 1 minggu sekali. Saya tidak mau tukar Tuhan Yesus saya hanya karena saya tidak punya uang untuk menikah. Saya tidak akan tukarkan Tuhan saya hanya karena saya diancam orang hanya oleh karena saya berkhotbah. Lebih baik kita mati, lebih baik kita kelaparan, lebih baik kita dikatakan miskin susah, tapi engkau gembalaku yang agung. Itulah kepemilikan. Dan Bapak Ibu, kenyataannya, gembala yang baik itu luar biasa. Saat engkau kurang, aku akan berikan kecukupan. Amin. Saat engkau lemah, aku akan kuatkan engkau. Saat kita tidak berdaya, Tuhan pasti menolong kita. Dia gembala kita yang agung. Gembala yang baik. Dia akan bawa kita keluar. Amin. Akhirnya gembala yang baik itu adalah domba-dombanya mendengar suaranya. Domba-dombanya mengenal suaranya. Jadi kalau ada domba-domba yang tidak mengenal suara gembalanya, itu berarti kambing, bukan domba. Sederhana. Kalau orang rasa khawatir, takut. Nah ini tidak dengar suara gembala. Yang di depanmu itu siapa? Siapa? Bos kah? Loh kita pikir bos dunia. Teman kah sahabat? Bukan. Gembalamu yang baik itu ada di depanmu. Engkau tinggal dengar suara yang berkata, tenang. Marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang. Sebab aku ini lemah lembut dan Allah itu lemah lembut. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Suaranya jelas. Allah selalu berkata setiap hari seperti ini. Jangan takut. Saya beritahu kan. Setiap hari itu Allah mau ngomong sama kita. Jangan takut. Suaranya harus kita dengar. Di tengah begitu banyak suara-suara asing, jangan dengarkan suara asing. Tetapi dikatakan yang kelima, tetapi kalau ada orang asing, pasti domba-domba itu tidak akan mendengarkannya. Malah domba-domba itu akan meninggalkannya karena domba-domba itu tidak mengenal suara orang asing. Tapi celakanya banyak domba yang dengar suara asing. Celakanya banyak domba-domba dengar suara-suara asing. Ya tadi, masalahmu lebih berat. Persoalanmu lebih susah. Siapa yang tolong kamu? Lihat kananmu. Jangan terlalu berlebihan. Tuhan Yesus itu sudah mati di kayu salib. Mujizatnya itu kan dalam Alkitab. Mujizat itu ada di dalam buku. Apapun nama buku itu, kitab suci kah, Holy Bible kah. Tapi ini kan peristiwa 2000 tahun yang lalu. Iblis berusaha membuat suara-suara asing. Yang seharusnya kata firman Allah, domba-domba itu akan meninggalkannya. Domba-domba itu tidak akan memperhatikannya. Karena mereka tidak, celakanya banyak domba. Dengan suara-suara asing mereka malah kasihkan dengar itu. Menyesuaikan dengan pikiran mereka, perasaan mereka. Iya, kita kan manusia. Ini kan wajar aja. Kita kan masih hidup di dunia. Kita memakai bahasa-bahasa bumi. Termasuk daripada bumi. Kita seolah-olah kita berasal tadi. Yohanes 3:31. Siapa yang dari atas, di atas segalanya. Siapa termasuk daripada bumi akan berbicara dalam bahasa bumi. Karena dia termasuk daripada bumi. Kita tidak bicara bahasa bumi.
Orang boleh bicara pandemik, virus. Orang boleh bicara mati sana, mati sini. Di dalam Kristus kita percaya Allah kita dasar. Amin. Atau kita, maaf, di dalam bicara itu memang kelihatannya ini wise. Tapi maaf, ada unsur ketakutan. Padahal yang Allah katakan, jangan takut. Bapak Ibu, kalau kami harus keluar, keluar saja. Amin. Kecuali kita keluar mau. Tidak perlu kita keluar saja. Kalau memang harus ketemu orang saja. Kalau memang mau digerakkan peluk saja. Tidak usah, orang ini OTG. Orang tampak jala. Tiba-tiba saya lihat ketularan. Kayak di rumah sakit kemarin. Di Rasael kemarin, room kita. Kami datang, tiba-tiba ada mobil Fortuner plat merah. Zit, saya ngomong apa adanya saja. Ini di depan mata kami. Pasien dikeluarkan dari mobil, dalam keadaan laki-laki. Seorang ibu tiba-tiba langsung mengatakan, ini tolong perawat, ini juga diterima bajunya. Loh ibu siapa? Saya istrinya. Loh ibu juga harus masuk. Jangan, dia baru datang dari bandara. Loh, terus kenapa kalau datang dari bandara? Datang dari bandara kemudian langsung kolaps, berarti dia OT. Saya takut. Loh ini suaminya dia takut. Saat banyak uang, senang-senang, sehat-sehat, papi sayang. Iya toh. Tapi saat papanya, jangan, nanti saya ketularan juga. Nanti saya mati juga. Loh, mati hidup di tangan Tuhan. Hidup mati di tangan Tuhan. Kita pilih mati atau padam? Kita pilih hidup. Amin. Bukan padam mati ya. Jangan keliru karena kita padam mati. Yang betul adalah kita pilih hidup. Bukan pilih padam atau mati. Di dalam Kristus tidak ada padam mati. Hidup dan terang Tuhan percaya dalam hidup. Amin. Tapi ibu ini takut di depan mati, kami ketawa. Titip bajunya ibu siapa? Saya istrinya. Ibu harus tahu. Ibu harus tanda tangan tanggung jawab. Kok istrinya malah tinggal di luar enak saja. Saat bapak sehat-sehat banyak uang, melencer sana jalan Jakarta, jalan sana sini belanja luar negeri. Saat bapaknya kolaps, seolah dia berkata, nanti dulu jadi bapaknya. Dia tidak tahu, inilah model-model, maaf saya katakan kambing-kambing ini. Yang tidak tahu Tuhan berkata jangan takut, suami aja dia jauhi, apalagi orang-orang belum percaya. Aduh jangan dekat dia, bau dia. Aduh jangan dia penyakitan dia. Aduh jangan dia miskin dia, susah dia. Nanti kita ikut miskin sama dia. Bagaimana kita mau jadi domba? Kita berlaga bukan seperti domba tapi seperti kambing. Begitu banyak alasan untuk berkata takut. Firman Allah jelas ayat 5. Tetapi orang asing domba itu tidak akan memperhatikan. Malah dia akan pergi. Tapi sekali lagi domba-domba Allah. Jangan sampai suara-suara asing. Masalahmu. Termasuk orang-orang pakar-pakar dunia yang hebat ngomong ini dan itu. Kita biarkan mereka mencekoki pikiran kita. Sampai kita abaikan signal rohani yang ke surga. Yaitu apa kata suara gembala agung misalnya. Dunia boleh ngomong dunia boleh ngomong abu-abu, hitam putih abu-abu. Tapi kita tahu dari mana kita harus buka telinga kita. Dari surga kita terima jaminan kepastian. Tuhan Yesuslah pemelihara kita. Amin. Sebab Ibrani 2 ayat yang pertama dikatakan demikian. Karena itu haruslah kamu teliti memperhatikan apa yang kamu dengar. Supaya kamu jangan hanyut di bawah. Mari jemaat Tuhan. Kawanan domba-domba ayat 5 jelas. Jangan biarkan hal-hal asing. Kalau engkau mulai gelisah, kalau engkau mulai khawatir, saya terus terang berkata, engkau sedang tidak mendengarkan suara gembala. Gembala kita yang agung sedang berkata, jangan takut. Kenapa engkau khawatir? Engkau diombang-ambingkan karena suara asing mengatakan, dari mana, bagaimana, mau sampai kapan? Siapa yang akan bisa membantu kamu? Hari keadaan begini. Maka si jahat akan membuka pintu-pintu. Bukan pintu kepada domba-domba. Aku adalah pintu kepada domba-domba itu. Tidak ada pintu yang lain, tidak ada jalan yang lain. Tapi si iblis itu akan membuka pintu yang lain. Karena dia bermaksud untuk mencuri, membodamnya. Itulah pintu-pintu keraguan-raguan. Pintu-pintu kekhawatiran. Pintu-pintu keputusasaan. Pintu-pintu kecemasan yang sedemikian rupa. Sehingga kita semakin cemas, kita bukan semakin kuat. Karena kita tidak masuk kepada pintu yang semestinya. Yaitu gembala agung yang baik. Yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia adalah pintu yang sudah membawa kita keluar. Sekaligus membuat kita mengalami pintu-pintu kemuliaannya.
yang disediakannya bagi kita. Amin. Ada pintu-pintu kemuliaan yang sudah Tuhan bukakan bagi kita. Sebab kita adalah miliknya, kawanan dombanya. Dan dia adalah gembala agung kita. Mari kita dengar suaranya. Kalau kita mendengar suaranya, jemaat yang dikasih Tuhan, engkau akan mengalami sebuah hubungan yang indah. Saya akhiri dengan ayat yang ke-27. Mari kita lihat ayat yang ke-27. Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka akan mengikut aku. Mereka mengikut aku. Bapak Ibu, kenapa Tuhan tidak memakai contoh domba? Kenapa Tuhan memakai gambaran jemaat orang percaya itu sebagai domba? Bukan yang lain. Saya buka kamus Alkitab. Domba itu makhluk yang jinak. Jinak. Lemah lembut. Karena dia jinak, lemah lembut, dia penurut. Menurut. Ya. Bahkan dikatakan cenderung agak bodoh. Cenderung agak bodoh. Makanya, yang kelima, dia gampang ditangkap. Dia gampang dibinasakan. Dia gampang dibunuh. Karena dia terlalu lembut, terlalu jinak. Ya, penurut. Sedikit jung. Dan akibatnya dia menjadi korban. Kadang kita seperti itu. Kita lemah, kita menuruti aja hal-hal yang dari dunia. Kita biarkan aja dunia membawa kita kepada hal-hal yang tidak semestinya. Padahal mereka bukan gembala. Mereka adalah pencuri. Mereka pembunuh dan pembinasa. Syukur kita menjadi domba yang lemah lembut, jinak, menurut. Coba kalau kita dungu. Syukur Allah tidak menyebut domba, jemaatnya seperti anjing. Ya. Anjing itu pintar Bapak Ibu. Lihat anjing bisa dilatih. Dia bisa berbuat sesuatu. Tapi anjing bisa menggigit tuannya. Anjing juga bisa menyerang tuannya. Hari-hari ini saya lihat viral banyak tuan-tuan yang digigit anjing. Biarpun sudah dipelihara dari kecil. Dia bisa tiba-tiba ganas. Allah itu luar biasa. Kenapa? Karena anjing itu pintar. Dia punya suatu kelebihan. Untuk melindungi dirinya secara berlebihan. Tapi domba itu tidak bisa. Makanya dia seperti anak domba yang kebal. Dia tidak bisa melindungi. Dia disakiti. Dia apa-apakan. Dia jinak. Dia lemah lembut. Dia penurut. Tapi kadang kita berubah dari domba menjadi kambing. Kita mau melawan Tuhan. Kita mau memberontak. Aku tidak mau Tuhan. Aku tidak mau begini. Aku tidak mau begitu. Kita mau menunjukkan kekuatan kita. Seharusnya kita tetap bersikap sebagai domba. Lemah lembut. Jinak. Penurut. Dan tidak merasa diri kita pandai. Katakan domba itu termasuk dungu. Makanya dia gampang ditangkap, gampang dibunuh. Kadang kepintaran kita membuat kita susah menurut Tuhan. Saya bisa Tuhan. Kita yang mengatur Tuhan. Domba itu nurut dimanapun. Makanya cara mengajar domba sederhana. Dengar suaranya, gembalanya. Dia akan dengar. Orang lain tidak bisa. Saudara boleh pakai pakaian gembala, saudara boleh pakai tongkat gembala, saudara boleh pakai bau-bauan seorang gembala. Tapi saudara berteriak, dia akan kenali seperti orang asing disebutkan ayat 5. Domba itu tidak akan bisa ditipu. Kenapa? Karena yang dia kenal adalah suaranya. Suaranya, pakaian kita boleh mirip gembala, tongkat kita boleh mirip gembala. Tapi suaranya tidak bisa ditipu. Domba yang benar akan mengerti suara gembalanya. Karena itu kita akan menurut. Walaupun kita lemah, kita memang terbatas, kita memang bodoh menurut dunia. Tapi oleh kasih karunia Allah, anugerah Allah, kita selalu diselamatkannya. Kita selalu dibelanya, diperhatikan, dipedulikannya. Dialah gembala kita yang baik. Ikutlah pimpinan tuntunannya. Sebab dia akan telah masuk dan dia akan memimpin kita menuju kepada rencananya yang sempurna. Hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini, hari Sabat-Mu ini. Engkau mengajar, Engkau memberitahukan pada kami bagaimana Engkau adalah gembala kami yang agung, yang sungguh menyatakan kebaikan.
Engkau Allah yang tidak pernah tinggal diam. Engkau Allah yang selalu masuk dalam hati kami. Engkau tahu jalan masuk kepada kawanan domba. Engkau tidak melalui tembok, tidak melalui apapun. Engkau masuk melalui pintu. Pintu itu bicara hati. Ia mengetuk pintu. Ia masuk dengan lemah lembut. Sebab ia rendah hati dan lemah lembut. Supaya ia memberikan kelegaan bagi kami. Supaya ia membawa kami keluar kepada padang rumput yang hijau, air yang tenang. Jalan yang benar di mana kami tidak perlu takut, kami tidak perlu gelisah, kami tidak perlu khawatir karena tidak pernah salah. Jalan-jalan yang ditunjukkannya, diberikannya kepada kami untuk kami tempuh dalam kehidupan kami sebagai manusia di bumi ini. Engkaulah gembala kami yang agung, yang sungguh baik. Ajar kami sebagai domba-dombamu mendengar suara gembala kami dengan jelas ya Tuhan. Jangan biarkan kami mendengar suara-suara yang asing, pintu-pintu yang lain yang coba dunia. Ikut saya saja, tidak usah. Kalau kamu tunggu Tuhanmu lama sekali, Tuhan tolong kamu. Tapi coba kamu ikut saya dengan cara saya. Iblis dunia ini datang untuk mencuri, menipu, dan kemudian mendustai, membunuh, dan membinasakan. Tetapi dia datang supaya kita mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itulah janji Allah bagi setiap kita. Supaya kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas. Dengan keadaan apapun yang kita alami, kita hadapi, kita lalui. Tuhan yang berjalan di depan kita. Tuhan yang membuka pintu bagi setiap jalan yang kita lalui. Tuhan yang berbicara kepada kita, berjalan ke kanan, ke kiri, berjalan lurus. Jalan tanjakan turun pada lembah-lembah yang aku izinkan kau lalui. Tuhan berbicara. Gembala kita memiliki suara yang jelas. Kecuali kita domba-dombanya tidak mengenal suaranya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di akhir zaman ini jelas Allah sudah mengadakan pemisahan jelas. Kita termasuk kawanan domba atau kambing. Maka kita akan melihat sebuah perbedaan yang jelas. Bagaimana suara Tuhan itu akan kita terima dengan jelas. Domba itu akan mengenal suara gembalanya. Sehingga kami tahu kemana dan apa pintu yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Sebab Tuhan adalah pintu daripada kami kawanan dombanya. Tuhanlah satu-satunya jawaban. Tuhan adalah satu-satunya jalan keluar. Tuhan adalah satu-satunya sumber kelegaan yang kami butuhkan. Tidak ada pintu-pintu jawaban jalan yang lain yang kami bisa dapatkan, kami temukan, kami coba selidiki di dunia ini. Tidak ada. Sebab pintu-pintu dunia ini membawa kepada kebohongan, dusta yang akhirnya menyeret manusia kepada kebinasaan. Tetapi kami telah menerima jalan pintu yang membawa kami kepada hidup, bahkan hidup berkelimpahan, bahkan hidup kekal bersama Bapa selama-lamanya di surga. Mari jadikan kami kawanan dombamu, supaya kami memiliki keintiman, supaya kami memiliki persekutuan, sama seperti Bapa mengenal anak, anak mengenal Bapa, dan kami pun dikenal Bapa. Allah pun mengenal kami, anak mengenal kami, dan kami di dalam Bapa, di dalam anak, sebagaimana Bapa, anak, dan roh adalah satu. Dan kami pun adalah satu di dalam Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Saat ini biar nyatakan setiap air kehidupan yang kami perlukan, menyegarkan, memuaskan, mendatangkan kelegaan buat setiap kami. Sehingga kami sungguh terus-menerus minum dari mata air kehidupan yang Gembala Agung kami sudah bawa kami, pimpin, tuntun kami, menyegarkan jiwa kami, memuaskan segala kedahagaan kami, bahkan memulihkan, mengubahkan, memperbaharui segala perkara, setiap hal dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami yang bekerja, kami sebagai anak-anak muda yang sekolah belajar, kami yang sudah berkeluarga, kami yang sedang menata masa depan, usaha kami, apapun yang sedang kami hadapi, gumuli, perjuangkan dalam hidup kami. Kami tahu kami tidak melakukannya sendirian. Kami tidak berjalan sendiri, tapi Gembala Agung kami yang sungguh baik ada beserta kami. Ia tidak pernah sekali-kali meninggalkan, membiarkan kami. Dipimpinnya kami ke padang rumput yang hijau, disegarkannya kami di air yang tenang, dituntunnya kami di jalan yang benar. Oleh karena namanya, bahkan sekalipun kami melalui lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya. Sebab Allah beserta kami, gadamu dan tongkatmu menghibur kami. Engkau yang menyediakan hidangan bagi kami di hadapan lawan-lawan kami. Engkau yang mengurapi kepala kami dengan minyak dan membuat piala kami penuh dengan melimpah. Kebajikan kemurahan belaka mengikuti kami seumur hidup kami. Dan kami akan diam di rumah Bapa sepanjang masa. Terimalah berkat firman Tuhan.
Roh Allah yang hidup memeteraikan firman Allah. Engkau hidup dalam firman-Nya, berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kemuliaan bagi kepujian, kemasyuran nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bangkit berdiri, terimalah berkat Tuhan. Baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah-rumah kita masing-masing. Percayalah, terimalah, sebab kita telah mendengar suara Allah, yaitu firman Tuhan. Sebab iman timbul oleh pendengaran akan firman Allah. Kami percaya ketika firman yang kami dengar, maka segala kebaikan Allah dinyatakan, disempurnakan ibadah kami dengan berkat yang dari surga. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus yang mencurahkan dari surga segala kebaikan, kemurahan, kasih setianya, kelimpahan, keajaiban dan kuasa kekuatannya, mujizatnya, pertolongannya, anugerahnya yang tak berkesudahan, yang sempurna dan tak terbatas, senantiasa memimpin, membimbing, menuntun, menyertai. Engkau akan mengalami keadaan yang lebih baik, bertambah baik, semakin baik, luar biasa baik. Sebab gembala yang baik itulah yang menyertai, memimpinmu, bahkan ada di sekelilingmu, baik saat engkau berbaring maupun saat bangun, baik saat engkau bekerja maupun saat beristirahat, baik saat engkau diam maupun saat engkau melakukan segala sesuatunya. Allah menyertai, memberkati dan mengurapi kita semuanya. Berkatilah bangsa Indonesia, berkatilah kondisi situasi yang terjadi. Kami percaya pandemik sudah berhenti, penyakit sudah dikalahkan, karena kemenangan yang dari Allah sudah terjadi atas negeri ini, atas tanah ini, atas tempat ini. Sebab mujizat yang daripada Allah sudah dicurahkan. Sebab kamilah kawanan dombanya, yang sakit sembuh, ya, kami yang sehat semakin sehat, kami semakin kuat dan kami menyembah Tuhan. Terima kasih supaya Injil firman Tuhan dapat diberitakan, gereja Tuhan boleh semakin tumbuh, dan kami percaya domba-domba akan menikmati makanan rumput yang segar. Mereka tidak akan ditipu oleh suara-suara asing, yaitu si penyesat yang menipu dengan cara memanjat menembok. Kami tidak biarkan si jahat menipu kami. Kami dengar suara gembala agung kami, Tuhan Yesus Kristus berbicara kepada kami. Terima kasih. Berkati Manowari, kota Injil, penuh kasih karunia. Banyak jiwa-jiwa, keluarga-keluarga dipulihkan, diubahkan, diselamatkan. Mencari Tuhan, haus akan Tuhan, beribadah kepada Allah, takut akan Tuhan lebih dari segalanya. Dari kota ini akan terpancarkan berita kasih karunia, kabar keselamatan, kabar baik, sukacita yang besar terjadi sampai ke seluruh Papua Barat, tanah Papua, Indonesia dilawat Tuhan. Bangsa-bangsa kami siap diutus Tuhan, dimanapun Tuhan utus kami. Terima kasih. Baik kami jemaat GBO of Truth, kami tim Apase, kami siap melayani Tuhan, memberitakan Injil Kerajaan Allah dengan setiap karunia rohani, talenta yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan pakai, Tuhan perlengkapi, dan utuslah kami. Kami siap melakukan kehendak Tuhan. Kami bersyukur Allah memberkati Manowari Papua Barat, rancangan kebaikan Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa yang sempurna dan sungguh ajaib memberkati kita semuanya, mulai dari sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Mari kita beri salam.